Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Tajudin dengan NIM 042011233211 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Decision Making Process dari PT Budiman Maju Mega Farmasi. The decision making process sendiri yaitu suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depannya. The decision making process sendiri ini terdapat 5 step yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Sekilas dari perusahaan PT Budiman Maju Mega Farmasi, PT Budiman Maju Mega Farmasi adalah perusahaan distribusi perawatan kesehatan yang didirikan pada tahun 2020 oleh Jack Budiman, berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan dan produk perawatan kesehatan yang terkemuka di Indonesia. PT Budiman Maju sendiri menjadi penyedia jasa swab test standar internasional dalam mendukung penanggulangan pandemi dan penyebaran virus COVID-19. Dengan komitmen memberikan rasa aman dan nyaman menuju layanan uji kesehatan yang lebih luas dan terjangkau untuk masyarakat khususnya di Indonesia. Masuk pada step yang pertama, saya mengambil kasus swab test PCR Bumame di Jakarta Selatan. Sebelumnya, proses swab test Bumame pada umumnya dilakukan pada klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses yang dilakukan Bumame ini di cabang Jakarta Selatan khususnya tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal itu memunculkan beberapa konflik dan masalah. Permasalahan timbul ketika terdapat customer, sebut saja berinisial Z, sudah menerima hasil positif, padahal beliau belum sama sekali melakukan swab test tersebut. Dan pihak Z ini menuntut kerugian karena dia gagal berangkat karena hasil yang positif tersebut. Kemudian faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah kesalahan petugas Bumame dalam memasukkan data administrasi para customer atau pelanggannya. Kemudian step yang kedua, alternatif pilihan yang ada beberapa alternatif pilihan yang saya pilih. Yang pertama, melakukan pengecekan data administrasi customer kembali secara teliti dan memastikan data yang telah dicek sesuai dengan data awal. Yang kedua, memperketat atau memperkuat SOP yang diterapkan kepada seluruh tim Bumame untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Yang ketiga, memberikan pelatihan secara berkala terhadap tim Bumame dan mengevaluasi serta memberikan teguran tegas pada staf yang berbuat salah. Step yang ketiga, berdasarkan pada alternatif pilihan sebelumnya, pilihan yang tepat menurut saya yaitu alternatif pilihan yang pertama. Alternatif pilihan pertama, mengapa? Karena dengan melakukan pengecekan data administrasi customer kembali secara teliti dan memastikan kevalidan data yang telah dicek sesuai dengan data awal, maka permasalahan yang timbul itu bisa diminimalisir dibandingkan dengan pilihan alternatif kedua atau bahkan ketiga. Keduanya sebenarnya merupakan alternatif pilihan yang sangat baik. Namun, karena kasus ini telah merugikan customer, maka alternatif pemilihan kesatulah merupakan solusi dari masalah yang merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan pada customer tersebut. Kemudian masuk dalam step 4, yaitu pada tahap 4 ini alternatif akan dipilih untuk diwujudkan atau diimplementasikan. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Bumame, yaitu melakukan pengecekan kevalidan data administrasi customer secara benar dan teliti. Bumame juga seharusnya melakukan evaluasi pengetatan pada Standard Operation Procedure atau SOP dengan tujuan agar masalah serupa tidak dapat terulang kembali. Kemudian keputusan tersebut diambil untuk memastikan bahwa Bumame bertanggung jawab dan kembali mengembalikan kepercayaan customer. Dan masuk step yang terakhir, yaitu step kelima, mengevaluasi alternatif yang telah dipilih. Dalam kasus swab test PCR Bumame di Jakarta Selatan, keputusan yang diambil oleh Bumame dapat disimpulkan berhasil. Hal ini dibuktikan dari tidak terulangnya kembali permasalahan mengenai hal yang serupa hingga saat ini. Bumame juga tetap melakukan pembenahan untuk dapat memastikan kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali, yaitu dengan yang pertama,
melakukan pengecekan dan memastikan data administrasi customer kembali secara teliti, sehingga tidak terjadi kesalahan yang fatal. Yang kedua, dengan memperkuat atau mempertegas SOP Bumame sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Sekian penjelasan materi tentang decision making proses dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.